Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengatur, mengurus seluruh perkara yang ada di alam semesta ini. Dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia serta kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang sampai-sampai kita semua, walaupun satu orang tak dapat menghitung sebuah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan berkat itu semua kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini dengan tujuan yang sama, yaitu mengharap ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan perantara bertalabul ilmi. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah jalan yang telah beliau tapaki hingga akhir zaman nanti. Dan insyaallah yang akan mengisi pada kajian Ahad kali ini yaitu Ustadz Dr. Dedeng Rosyidin MAG. Akan tetapi sebelum kepada Ustadz ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad pertama bulan Maret insyaallah bersama Ustadz Nasruddin Syarif. Jangan lupa membawa buku Arisalah jilid keduanya. Dan selanjutnya Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat disampaikan. Agar tidak berlama-lama lagi, kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang akan kita kaji judul baru, mendidik diri agar hidup berpotensi, agar hidup bermakna, agar hidup berarti. Sebab kalau kita hidup tidak ada arti, buat apa kita hidup? Ini 4 halamannya. Ini terlalu rajin yang fotokopinya. Enggak akan tamat, nanti bagi 2, sehalaman. Bagaimana konsep hidup menurut Quran? Di dalam Ali Imran 140 dijelaskan hidup itu berjalan, tidak diam dalam satu keadaan.
Dan yang menjalankan hidup itu adalah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Sekarang kita sehat, nanti diputar. Di saat akan sakit. Sekarang kita bisa bekerja. Pada satu saat tidak bisa bekerja. Hari ini kita hidup. Pada satu saat hidup akan berakhir. Itulah hidup. Dan harus disadari andai kata ada perputaran hidup itu. Sunnatullahnya begitu. Berbeda dengan boneka. Boneka dulu awal diciptakan orok. 50 tahun kayak anggar we orok. Karena diam dalam satu keadaan. Karena hidup itu berjalan, maka perubahan waktu itu bukan menambah usia, tapi usia semakin pendek dan semakin dekat bertemu dengan Allah. Di dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kalian adalah sedang menuju ila rabbika pada Tuhanmu. Kadha, tidak diragukan lagi. Pamulakihi, maka kamu akan bertemu dengan Allah. Jadi hari berubah hari, minggu berubah minggu, bulan berubah bulan, tahun berganti tahun, maka kita semakin mendekat dengan Allah, ujung-ujungnya bertemu dengan Allah. Di dalam surat Thaha ayat 55 juga Allah menjelaskan hidup itu berjalan. Dulu kita diciptakan oleh Allah dari tanah, lalu dikembalikan ke dalam tanah, dan pada satu saat nanti kita akan dibangkitkan dari tanah. Diciptakan dari tanah, kembali ke dalam tanah, dibangkitkan dari tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kami mengembalikan kamu, wa minha nukhrijukum, dan dari tanah pula kami mengeluarkan kamu tarwatan ukhra, pada kali yang lainnya, yaitu ketika kita dibangkitkan. Lihat lagi surat Rum ayat 54. Hidup ini tidak diam dalam satu keadaan, tapi berjalan. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Allah yang menciptakan kalian awal mula dalam keadaan lemah. Ketika bayi, ketika kanak-kanak, ini lemah.
Terus berjalan hidup itu. Summa ja'ala mim ba'di dhafin quwatan. Kemudian Allah menjadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Nah, summa ja'ala mim ba'di quwatin. Kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu dhafan, lemah, wasaibatan, cirina huisan. Jadi lemah dan beruban. Jadi begitu hidup. Dhafan, lemah, kuatan, kuat, lalu dhafan wa syaibatan. Yang hadir di sini paling mulai kuatan ini. Kuatan, nah. Lalu setelah itu dhafan wa syaibatan. Nah, lihat lagi sekarang pada surat Al-Hajj ayat 5. Nah, ini perjalanan jiwa. Kalau tadi fisik. Kalau lemah itu lemah fisik. Kalau ini jiwa. Nukhrijukum tifla, kami mengeluarkan kalian dengan jiwa kanak-kanak. Nah, kanak-kanak. Litablugu asyudakum, summa litablugu asyudakum. Nah, ini berjalan terus jiwa itu. Kemudian kamu menjadi dewasa. Nah, ketika dewasa, wa minkum mayutawaffa, ada yang diwafatkan ketika muda belia, awak jag-jag, itu kan jiwa muda, tapi Allah mewafatkannya. Namun wa minkum mayuraddu ila ardalil umuri, di antara kalian ada yang dihantarkan sampai umur yang ardal, umur hina. Nah, apa ciri umur yang hina itu? Umur yang hina cirinya likai la ya'lama, supaya tidak tahu, mimba di ilmin syai'an, setelah tahu sesuatu. Supaya tidak tahu setelah tahu. Ini jiwa. Anak-anak, setelah kanak kemudian dewasa, setelah dewasa kemudian ardalil umur. Ciri ardalil umur adalah tidak tahu setelah tahu. Berarti apa? Pelupa. Pelupa. Nah, kedua ini seimbang. Ketika fisiknya lemah, jiwanya tiflan, kanak-kanak. Ketika fisiknya kuatan kuat, maka jiwanya asyudah, dewasa. Ketika fisiknya lemah beruban, maka jiwanya ardalil umur. Pas tuh. Itu konsep Quran. Nah, sehingga andai kata ketika kita bayi kanak-kanak ternyata tiflan, ketika badan lemah lalu jiwa kanak-kanak, cocok. Dak budak nih. Nah, ketika badan kuat lalu kawannya gede, cocok. Karena badan fisik yang kuat itu disertai dengan jiwa yang berani. Sudah. Nah, ketika fisiknya lemah, cirinya beruban, maka jiwanya ardalil umur, yang ingat di sini dibuang oleh Allah. Dibuang. Nah, supaya jangan banyak yang diingat. Sebab lamun awak geus lemah, di dieuna loba nu inget, loba kahayang, engke ngariweuhkeun batur.
Ngariweukeun batur. Cocok gitu. Ketika badan lemah itu, di sini ilmunya dibuang supaya tidak banyak yang diingat. Jadi loba cicing. Karena badan sudah tidak kuat lagi. Nah, badan yang lemah namanya al-haram. Nah, seperti dijelaskan oleh Al-Marughi pada jilid 6 halaman 89. Fisik yang lemah namanya al-haram. Pakai hak besar. Kalau hak kecil itu namanya artinya mulia. Tapi kalau hak besar itu artinya rapuh. Kerapuhan fisik. Ada dalam hadis, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, karena itu kalau kamu sakit berobatlah. Illa da'un wahid, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu sabda Nabi al-haram, yaitu penyakit kerapuhan fisik. Matak aki-aki tong hayang datang indit ka dokter supaya ngorak deui moal bisa. Balik di dokter tetap jadi aki-aki. Nah, kalau jiwa yang rapuh, Al-Marughi menyebutnya al-khorof. Khorof itu jiwanya yang rapuh. Badan haram, jiwa khorof. Kenapa jiwa khorof itu? Karena pasadul akli minal kibar. Pasadul akli, rusaknya otak, minal kibari, karena ketuaan. Jadi kalau sudah tua, otak itu pasti rusak. Bahkan sekarang ada dan banyak orang muda otaknya sudah rusak. Nah, bukan karena tua. Matak lamun nu tua pohoan sehat, alhamdulillah. Gitu. Matak lamun aya aki-aki ini, nah ini mah pohoan, alhamdulillah. Gitu. Sehat. Sebab ada muda itu sudah pelupa. Muda. Rupa-rupa penyakit otak sekarang. Dan banyak teman yang diserang otak sekarang. Satu, ada penyempitan otak. Menciut si otak teh. Ngalengit, ngaletikan. Tuh. Ada ahli pengajian. 2 orang yang wafat karena otaknya mengecil. Dan mertua saya juga wafat menurut dokter karena pengecilan otak. Ya udah nggak sadar lagi. Kedua, ada yang diserang otak itu karena autoimun. Autoimun, jadi imunnya terlalu tinggi. Akhirnya yang diserang otak. Kembali WK belakang. Error itu. Tidak bisa mengenal huruf ABC gitu, mengenal. Di UPI yang membuat Syamilah itu teman saya, hebat otaknya. Kemudian karena terlalu diporsil, autoimun, blank otaknya teh. Sehingga ABC pun tidak tahu. Ketika saya menengok nge-SMS gitu bisa. Nah,
lama pengobatannya itu, diingat kembali kumaha we diajar ABCD sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun pulih kembali, lupa dia sudah pernah. Akhirnya motivasinya tinggi lagi padahal sudah kena. Maka dia wafat itu di hadapan komputer. Nah, di Jamiah Persis juga ada yang autoimun. Nah, karena itu jangan terlalu diporsil, otak mikir nanti capeun tuh autoimun. Kunaon sare wae bisi otak capeun. Kedulun. Nah, jadi fasadul akli ada otak itu rusak. Tapi kalau ardalil umur itu minal kibar karena ketuaan. Apa cirinya? Otak itu rusak dari ketuaan. Dijelaskan oleh mufassir, yunsa ma'alimahu, yang sudah diketahui, yunsa dilupakan. Jadi yang sudah tahu dilupakan. Wa yukrahu ma'arafahu, yang belum tahu hese asup. Nah gitu cirinya teh. Yang sudah tahu dilupakan, yang belum tahu hese asup. Itu ciri daripada al-kharab. Nah karena itulah maka ilmu terus jadi berkurang. Nah, usia berapa kalau direntang dengan tahun? Kalau menurut Nasi Ulwan, dari usia 1 tahun sampai dengan 14 tahun ini fase ke-1, 1 sampai 14. Di mana pada fase ini badan lemah, jiwa kanak-kanak. Nah, fase kuat dan jiwa dewasa itu mulai dari 14 ke sini sampai dengan 40 tahun. Itu Nasi Ulwan yang menghitungnya. Ini masa-masa kuat itu di 14 kali, di 15 sampai dengan 40. Nah, dari 40 muncullah fase lemah, dan ini khorob. Fase badan lemah dan ininya khorob. Dari 41 sampai dengan tidak terbatas. Ke sini. Makanya tiopat hiji mah kadieu secara keilmuan itu menurun. Pelupa gitu. Mulai. Nah, itu tinggal ngenteng we urang sabaraha tahun teh ayeuna gitu. 40. Kadang-kadang ya karena kepikunan itu, lupa itu bukan kepada orang lain. Ya, jeung salaki ge teu apal hareupeun Pak Amprok sugan teh saha nah tuh. Nah, itu sunatullah. Di dalam surat Toha ayat 135, hidup yang berjalan itu pada hakikatnya menunggu mati. Jadi hidup itu menunggu mati. Kul, katakan Muhammad, kullun mutarabbisun fatarabbasu. Semua adalah menunggu kematian, fatarabbasu,
maka tunggulah giliran kalian. Ngan urang sok boga perasaan mun aya nu maot batur rarasaan teh urang mah moal tuh. Padahal akan ada giliran kita. Ada seorang dokter, dia usia 70 tahun, ahli dakwah juga, sekelas dulu dengan Pak Jat Mutakin. Dia mengatakan karena ahli dakwah, ngaji agama, kata dia teu kabayang kumaha ari maot teh, jeung teu kabayang kumaha ari di jero kubur teh ditanya ku malaikat, teu kabayang. Lain teu iman, da ayat Quran aya, hadis aya, ngan teu kabayang. Ternyata tidak lama, tidak sakit malamnya pusing, wafat ya. Berarti memang sudah ajalnya, hanya sebelumnya dia mengatakan teu kabayang. Berarti begitu dia diwafatkan kakara kabayang. Mata tong saceplos-ceplos dah. Aduh. Itu seorang dokter Tamrin dia. Sering ngobrol dengan saya gitu. Memang ke urang teu kabayang kan? Teu kabayangan kita jangan takut mati sekalipun pada hakikatnya takut ya. Kenapa tidak usah takut mati? Karena geus aya nu maot ti heula. Kajaba kalau yang matinya kita paling duluan. Jadi di alam barzah teh eueuh batur. Kalau ini, maka kalau kita mati sekarang sudah banyak yang mati duluan. Jadi moal sieun gitu lah, saya batur. Gitu, mata tong sieun sanajan sieun ge gitu kan ya. Nah, wa ma kana li nafsin antamuta illa biidznillah. Setiap orang hakikat hidup adalah menunggu mati, tapi tidaklah mati bagi seseorang itu. Wa ma kana li nafsin, tidaklah bagi seseorang antamuta mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Nah, karena itu mati disebut ajal. Ajal itu nama waktu, yaitu waktu yang sudah habis. Itu namanya ajal. Jadi kalau sa'ah itu bagian waktu-waktu kecil, dibagi-bagi itu namanya sa'atun. Kalau waktun ada batas awal, batas akhir, di tengah-tengah untuk beraktivitas seperti waktu sholat. Kalau asrun waktu juga, tapi waktu yang kita pakai, yang kita peras, dipilih mana baik, mana buruk, mana bermanfaat, mana tidak. Ini namanya asrun wal asri. Peraslah waktu, mana yang bermanfaat, mana tidak. Nah, kalau ajal adalah waktu yang sudah berakhir. Karena itu mati bukan karena sakit, bukan karena tua, tapi waktu hirup geseep. Waktu hidup sudah berakhir. Karenanya Ali bin Abi Thalib mengungkapkan sebuah syair,
Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Banyak orang yang sehat, teu pernah sakit, mata min ghairi illatin, mati tanpa sakit sebelumnya. Sehat langsung mati. Tuh. Wa kam min alilin, banyak orang yang sakit-sakitan, asya dahron ila dahrin, tapi hidup bertahun-tahun. Aya nu teu pernah gering langsung maot, aya nu geringan tapi teu maot gitu. Padahal cek urang nu pantas maot teh anu gering gitu. Ada lagi, wa kam min fata yamsi wa yusbih amina. Banyak pemuda merasa aman berjalan di pagi hari dan sore hari. Wa qad nadijat akfanuhu wa huwa la yadri, padahal di rumah kain kapan sudah dihamparkan, dia sendiri tidak tahu. Piknik ke Pangandaran, tujuan senang-senang, dan karena tidak tahu kapan akan mati, makanya senang-senang. Ternyata kain kapan di rumah sudah menunggu. Itulah mati. Nah, ketika kita mati, Al-Isra ayat 13 menjelaskan, wa kullu insanin, setiap manusia, alzamnahu ta'irahu, kami telah gantungkan amalnya, fi unukihi, pada lehernya masing-masing. Jadi setiap orang mati telah membawa rekaman amal. Yang rekaman amal itu digantungkan di leher. Lihat pegawai bank. Nah, zaman IT sekarang, dia bawa flash disk. Flash ini pakai tali. Talinya digantungkan di mana? Di leher. Ternyata flash disk itu berupa isi data-data yang komplit. Begitu perlu data, tinggal dibuka. Bray, data terbuka. Kita tidak menyadari. Al-Quran yang menjelaskan, ketika pulang ke Allah, orang tegas mawa flash disk akhirat. Geus mawa flash disk akhirat. Allah menggantungkannya di leher. Apa isi flash disk itu? Amal, perbuatan. Jika tinggal dibuka, masukkan saja nanti ke laptop akhirat, bray. Tapi kan gak kelihatan ya. Ketika orang dikubur, ketika orang dikapani, ada gak kelihatan flash disknya? Enggak. Dilepas mata, tapi ada. Makanya tidak ada orang yang bisa lepas dari pengawasan Allah. Karena setiap orang teh sudah membawa rekaman masing-masing. Dan flash disk akhirat itu tidak akan kena virus. Tidak akan kena virus. Tidak perlu pakai semadap atau apa? Antivirus. Nah, dari konsep hidup menurut Quran, kita pasti pulang, dan ketika pulang membawa rekaman bagaimana supaya kita yang sekarang masih hidup dan masih diberi usia oleh Allah, isi
rekaman itu adalah amal-amal yang bermakna. Tuh. Supaya pulang itu membawa rekaman amal yang berarti sehingga hidup kita tidak sia-sia, tapi hidup kita berpotensi. Ternyata ada seorang sahabat namanya Qais bin Asim yang dia bertanya kepada Nabi bagaimana supaya hidup itu berarti. Geus dipangnanyakeun ku Qais bin Asim kapungkur ka Nabi. Tinggal sekarang mah urang menerima hasilnya. Tuh. Qultu, yaitu Qais bin Asim. Ya Rasulullah, idna mau'idatan. Wahai Rasul, berilah kami nasihat nantapi ubiha, yang dengan nasihat itu bermanfaat, bermakna, berpotensi. Qala, maka Rasulullah menjawab. Sebelum Rasulullah menunjukkan bagaimana supaya hidup berpotensi, ternyata Rasulullah menjelaskan dulu bagaimana konsep hidup itu menurut Quran. Ya Qais, inna ma'al izzah dillan. Wahai Qais, bahwa di dalam hidup itu di balik kegagahan dillan ada kehinaan. Jadi hidup itu mal gagah sailana. Pada satu saat akan hina. Gagah sekarang buka we bajuna jadi hina. Kalau orang itu sudah tidak bekerja lagi, sadari bahwa orang setelah kegagahan ada kehinaan. Wa inna ma'al hayat mautan. Ingatlah Qais bahwa hidup itu di balik kehidupan tidak selamanya mautan, ada mati. Wa inna ma'ad dunya akhiratan. Ingatlah Qais bahwa hidup itu di balik kehidupan yang sebentar, akhiratan, ada hidup tanpa ujung. Wa inna likulli sayyi'atin hasiba. Ingatlah Qais bahwa segala sesuatu itu di dalam hidup akan dihisab. Wala kulli syai'in raqiba. Ingatlah Qais bahwa segala sesuatu itu raqiban, ada yang mengawasi. Jadi hidup itu tidak bebas, ada pengawas. Walikulli sayyi'atin iqoba. Ingatlah Qais bahwa hidup itu bagi setiap keburukan ada siksaan. Wa inna likulli ajalin kitaba. Ingatlah Qais bahwa ajal itu di dalam hidup telah ditetapkan. Nah, sama kan dengan Quran tadi bahwa hidup itu berjalan, tidak selamanya. Nah, barulah Rasulullah SAW menunjukkan kepada Qais bagaimana supaya hidup itu bermakna, berarti. Wa innahu la budda laka ya Qais min qarinin. Hendaklah engkau wahai Qais di dalam hidup itu min qarinin, berteman. Jangan menyendiri supaya hidup berarti, tapi carilah teman. Sebab kalau hidup sendiri keeng, kalau hidup berteman tekeeng.
Tapi bukan berarti yang tidak punya istri gancang mencari teman, tidak begitu. Ini qarin. Teman yang dicarinya adalah qarin. Tapi bukan jin qarin. Qarin itu teman yang apabila kita berbuat baik kepada dia, dia berbuat baik pada kita. Kalau itu namanya qarin. Kalau teman yang selalu mendampingi, itu namanya sahabat. Sahabat, ashabun nabi, itu kan? Sahabat-sahabat yang selalu mendampingi Nabi. Kalau teman yang dipercaya, jujur, itu namanya sodik. Kalau teman yang diagungkan, dimuliakan, namanya ajiz. Kalau qarin mah, jika kita berbuat baik pada dia, dia berbuat baik kepada kita. Yang diperintah oleh Nabi, carilah qarin kita. Nah, apa ciri qarinnya? Teman sehidup semati dikubur bersama-sama. Sehidup semati dikubur bersama. Sehidup semati saja sudah tidak jujur orang itu. Sehidup iya, semati tidak, apalagi dikubur bersama. Nah, ketika kita mati, lalu teman kita dikubur bersama kita, maka Rasul mengatakan yudfanu ma'aka, temanmu dikubur bersamamu, wa huwa hayyun, dia hidup tidak mati. Wa tudfanu ma'ahu wa anta mayyitun, sedangkan kamu dikubur dengan dia, kamu mah mati. Jadi teman dikubur bersama-sama. Yang si teman itu ketika dikubur dengan kita, dia tidak mati. Sementara kita mah dikubur kita mah mati. Fa in kana kariman akramaka, andai kata temanmu mulia akan memuliakanmu. Wa in kana laiman, andai kata temanmu itu adalah orang yang lemah, aslamaka, akan menyelamatkanmu. Hebat ya teman ini. Andai kata kita mulia, si teman akan memuliakan kita. Andai kata kita orang hina, tapi kita mati dikubur, temanmu tidak akan menghinakan kita, tapi si teman itu akan menyelamatkanmu. Tsumma la yuhsaru illa ma'aka, temanmu itu andai kata dikumpulkan di padang mahsyar, kamu dikumpulkan beserta dia, maka di padang mahsyar temanmu mendampingimu. Nabi kata malaman mahsyar itu. Wala tub'atsu illa ma'ahu, ketika kamu dibangkitkan dari kubur, maka kamu bangkit bersama temanmu. Wala tus'alu illa anhu, ketika kamu berada di dalam kubur lalu kamu ditanya, maka yang menjawab temanmu.
Jadi lamun nalika keur aya di jero kubur ditanya ku malaikat, nu ngajawab teh lain urang. Tapi teman kita. Ari salaki urang ka mana atuh? Nya ternyata teman geuning anu ieu teh. Anu ngilu ka jero-jero kubur teh. Nah, apa ada teman yang seperti itu? Wais tambah bingung, fala taj'alhu illa sholiha. Kamu jangan memilih teman kecuali teman yang soleh. Ternyata yang akan mendampingi kita di jero kubur teh teman yang soleh. Apakah yang soleh itu orang? Kalau yang solih orang, maka si solih diudak-udak orang. Nah, pa innahu in kana solihan lam tasta'nis illa bihi wa in kana fahisan lam tastauhis illa minhu. Jika orang itu solih, dia tidak akan meratapinya, tapi jika dia melakukan keburukan, maka tidaklah dia kecuali hanya dia menanggungnya. Siapa dia? Wa huwa amaluka. Maka yang dimaksud dengan solih itu adalah amalmu, bukan orang. Jadi ketika kita mati, amal soleh itu ikut dikubur beserta kita. Cuman kita mah mati, amal soleh mah hidup. Ketika ditanya, yang menjawab amal itu. Ketika bangkit dari kubur, amal soleh juga ikut bangkit. Ketika di alam mahsyar, di tempat berkumpul, amal soleh pun mendampingi kita. Ketika memilih tempat tinggal di akhirat nanti, di surga, maka yang memilih itu amal soleh. Rumahmu di sini, kata amal soleh itu. Jadi kita harus berteman ya setiap hari dengan amal. Nah itu setiap hari kita ketika hidup melakukan kebaikan dengan amal yang maslahat itu, nanti amal yang maslahat membantu kita, gitu. Membantu kita. Ini disebut korin. Kita berbuat baik pada dia, maka dia berbuat baik pada kita. Kita melakukan amal yang maslahat terus menerus, nanti amal yang maslahat membantu kita. Carilah korin. Nah, dengan demikian maka hidup yang berpotensi itu adalah hidup yang diisi dengan amal soleh. Kalau hidup tidak ada amal soleh, tidak berpotensi, tidak bermakna. Coba didik diri kita cinta terhadap amal yang bermaslahat bagi orang lain. Nanti amal itu akan selalu melekat pada diri kita sampai pulang ke akhirat. Hidup yang bermakna tidak ditentukan oleh usia yang panjang, tidak.
tapi ditentukan oleh ada tidak amal soleh dalam hidup itu. Jangan berharap usia panjang kalau kosong amal soleh. Tuh, jangan menangis karena usia pendek kalau penuh dengan amal soleh. Karena itu dulu pernah Nabi meminta agar usia umat Muhammad panjang seperti Bani Israel. Ditolak oleh Allah karena yang penting bukan panjangnya, tapi ada enggak amal di sana. Anna rajulan labisas silah. Ini dulu. Seorang laki-laki membawa senjata. Wajahada fi sabilillah alfasyahrin. Dia berjuang di jalan Allah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Itu teh perang nak. Nah, umurnya lebih dari itu. Lamun perang 83 tahun, piraku umurna 83 tahun. Umurnya lebih itu. Siapa mereka? Bani Israel. Memang Bani Israel usianya panjang-panjang. Luqman di dalam Al-Quran yang nama satu surat, usianya itu 1000 tahun. Luqman 1000 tahun. Ada yang paling panjang usianya dalam Al-Quran diabadikan, Zulkarnain 1600 tahun. Oh, panjang-panjang Bani Israel dulu usianya. Nah, fa'ajiba Rasulullah SAW wal muslimuna min dalik. Rasulullah dan orang muslim kaget karena berjuang 83 tahun 4 bulan yaitu 1000 bulan. Wa tamanna Rasulullah li ummatihi. Rasulullah berkeinginan agar umatnya juga usianya panjang. Terus ngadua minta ke Allah supaya umat Muhammad diberi usia panjang. Berapa gitu usia umat Muhammad? Tidak akan jauh dari nabinya sebagai standar hidup. Nabi berusia 63 tahun, maka rata-rata usia hidup umat Muhammad 60 tahun. Rata-rata usia hidupnya. Dibandingkan dengan Bani Israel, Luqman 1000 tahun, berapa kali lipat? Makanya umat Muhammad mah usianya yang paling pendek. Tuh. Lalu sabda Nabi, ya Rabbi ja'alta ummati, wahai Tuhanku, engkau telah menjadikan umatku aksarul umam a'maran, menjadikan umatku umurnya yang paling pendek. Wa aqallaha a'malan, dan engkau menjadikan umatku amalnya yang paling sedikit. Sebab rasionya kalau umur panjang amal banyak, umur pendek amal sedikit. Umat Muhammad umurnya pendek berarti amalnya sedikit. Ditolak Allah. Tidak. Jadi umat Muhammad mah dipanjangkan umur gitu. Usianya paling pendek. Nah, sebagai gantinya apa? Fa'atahullahu lailatal qadri. Maka sebagai penggantinya Allah memberi bagi umat Muhammad itu lailatal qadar, malam qadar. Jadi bukan umurnya yang dipanjangkan, tapi nilainya. Malam Qadar itu kan bulan Ramadan. Sakedap deui kan Ramadan, tinggal sasasih deui.
Wa qala Lailatul Qadri khairun laka, malam qadar itu lebih baik bagimu, wali ummatika dan bagi umatmu, min alfi syahrin dari 1000 bulan, jahada fiha dalikar rajul, yang laki-laki itu berjuang di jalan Allah. Mending ana ieu Lailatul Qadar daripada ini. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Kalau umat Muhammad, anggap saja umurnya pas 60 tahun. 60 tahun. Mulai ibadah, kakarak mulai ibadah usia 20 tahun. Ieu teh kakarak insaf. Sekaberangan teh. Sampai wafat, mulai ibadah 20 tahun sampai wafat berarti 40 tahun. Nah, 40 tahun. Kalau 40 tahun, kan Ramadan tiap tahun. Ya, Ramadan tiap tahun. Berapa kali Lailatul Qadar? 40 Lailatul Qadar. Oh. Jangan kita bayangkan dalam otak hese menang Lailatul Qadar. Sebab Allah tidak membuat sulit bagi hambanya. Kenapa? Tidak, jangan membayangkan hese. Karena begini, ada hadis Nabi yang mengatakan, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin faqad hadda min lailatil qadri. Siapa pada malam qadar itu yang melaksanakan sholat maghrib, sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Maghrib, isya berjamaah, maka dia faqad hadha min Lailatul Qadri, dia mendapat bagian Lailatul Qadar. Kan tidak susah. Jangan dibayangkan susah. Sebab lamun Lailatul Qadar hese menangna keur saha atuh Lailatul Qadar teh. Nah, sekarang anggap saja tiap malam menang Lailatul Qadar. Berarti berapa kali Lailatul Qadar? 40 Lailatul Qadar. Satu kali Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Mangga kalikeun 40 kali 83 tahun 4 bulan. Mangga kalikeun. Mana tukang dagang? Ya, tukang dagang, tukang hitung. Berapa Pak? 3.300, hampir 4.000 bulat, kurang sedikit tuh teh, 3.360-an. Kayak hitung di imahnya. Mana 40 kali 83 tahun 4 bulan, 3.360-an. Nah, coba di dalam Quran yang paling panjang usianya diabadikan 1600. Zulkarnain, umat Muhammad usianya hanya 60 tahun, lalu diberi Lailatul Qadar. Sebab umat-umat sebelumnya tidak ada Lailatul Qadar. Nah, diberi Lailatul Qadar, nilainya sama dengan 3.300 tahun. Itu kan 2 kali lipat Zulkarnain. Nah, usianya pendeknya 60, tapi isi teh padat, pepel gitu, teu hampos. 60 tahun tapi sama nilainya dengan 3.300, 2 kali lipat. Nah, makanya
Rasul ketika minta kepada Allah agar diri dan umatnya dipanjangkan umur, ditolak Allah. Karena yang penting bukan panjangnya. Tuh, ada nggak nilai di sana? Ada nggak amal soleh di sana? Jadi nilainya, makanya dijelaskan oleh hadis Nabi. Qala Mujahid, Mujahid berkata, amaluha, amalnya, wasyamuha, dan saum Ramadannya, waqiyamuha, dan salatnya, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh. Makanya bukan karena panjang, tapi karena ada enggak dalam usia itu amal soleh. Makanya saya suka memberikan gambaran 25 tahun hidup di dunia amal soleh terus masuk surga kekal. 50 tahun hidup di dunia amal soleh terus masuk surga kekal. 100 tahun hidup di dunia amal soleh terus masuk surga kekal. Sama kekalnya. Karena orang mukmin punya niat selama dunia hidup saya akan beribadah terus. Maka jadi kekal. Maka tinggal milih 25 tahun kekal di surga, 50 tahun ibadah terus kekal di surga, 100 tahun ibadah terus kekal di surga. Mending mana? Yo. Rata-rata mending 100 katanya. Padahal 25 tahun tercapek tapi masuk surga. Nah, sekarang kita sering mendengar amal soleh, lalu amal soleh itu adalah yang berpotensi dalam hidup. Sekarang ada kriteria amal soleh. Jangan kita juga berpikir amal soleh itu ibadah sholat, saum, haji, zakat. Enggak. Jelas itu mah sudah termasuk amal soleh karena sudah makhdoh, sudah ditetapkan. Tapi Ar-Raghib mendefinisikan tentang amal soleh itu 4 kriterianya. Al-amalu alladhi yaqbaluhul aqlu, amal yang dipandang baik oleh akal. Satu itu syarat amal soleh teh. Wa yardahu dinu, lalu amal itu diridhoi agama, tidak bertentangan dengan agama. Al-amal allati ta'udu alal fardi, yaitu amal-amal yang kembali pada diri sendiri. Wa alal jama'ati bil khairi, dan kembali kepada orang lain kebaikannya. Wa naf'ul am, dan amal itu bermanfaat bagi orang banyak. Jadi 4 kriteria amal soleh. 1, akal memandang baik. 2, tidak bertentangan dengan agama. 3, amal baik itu bermanfaat untuk diri. 4, amal baik itu bermanfaat bagi orang banyak. Baru amal itu disebut amal soleh. Amal apa saja itu yang didasari dengan iman, mengandung 4 kriteria amal soleh. Sekali lagi, tidak sholat, zakat, saum, haji, jelas itu termasuk amal soleh. Ini di luar itu ada amal-amal yang kita lakukan. Ambil contoh sederhana, amal soleh. Ibu-ibu masak di dapur, kan ada sampah di dapur. Lalu dapur dibersihkan, sampahnya dimasukkan ke kresek. Tuh.
sampah dimasukkan ke kresek, dapur bersih menurut akal. Baik tidak? Baik. Nah, berarti udah masuk nih syarat ke satu. Menurut agama, bagus tidak? Bagus, karena agama cinta kebersihan. 3, manfaat tidak? Dapur bersih untuk diri kita. Manfaat. 4, sampah yang ada di kresek itu sampahnya kita buang kahareupeun imah batur. Nah, ini yang tidak menjadi amal soleh. 3 mah sudah masuk. Cuman 1 mengganggu kehidupan orang lain, itu nggak jadi amal soleh. Makanya coba hidup itu beramal yang membuat orang lain menjadi senang, bermanfaat bagi orang lain. Makanya termasuk kepada amal soleh itu adalah al-basyashah idza tajawarun, senyum ketika berkunjung, musafahah terus sasalaman, tarhib lalu menyapa gitu. Amal soleh. Senyum, ya. Kemudian salaman, terus menyapa. Orang senang begitu? Senang. Sehingga pulang ke imah teh gembira. Kita jangan menciptakan orang lain ketika balik ka imah teu bisa dahar, teu bisa sare. Lantaran kita, tapi ciptakanlah orang yang sudah ngobrol dengan kita datang ka imah teh tibra sare ngeunah dahar. Masalah itu. Nah, lalu lihat lagi dalam ma'ani Quran kriteria amal soleh. Al-amal as-solihah, amal-amal soleh itu an-nafi'ah, yang bermanfaat, al-ma'kulah, dipandang baik oleh akal, wal halal, yang halal, wa thayyib al-maqbulah, dan thayyib yang dipandang, yang diterima, wal faraid allati aujaballah, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, fil ibadat, di dalam ibadah, wal muamalah, dan muamalah, wa yasluhu bihal fardu, bermanfaat dengan amal itu ya kepada pribadi, wal jamaah, dan kepada orang lain, wa tasluhu bidunya wal akhirah, maslahat dunia akhirat. Ini panjang yang menurut ma'ani Quran. Jadi beliau melihatnya dari sisi ada amal soleh dari kewajiban yang telah ditetapkan semacam sholat dan saum. Ada juga amal soleh itu di luar ibadah makdoh ini, yaitu yang 4 tadi, akal memandang baik, itu kan ya, tidak bertentangan dengan agama, bermanfaat bagi diri dan bermanfaat bagi orang lain. Tuh, ciptakan itu. Nah, di dalam Al-Quran ada 8 termasuk amal soleh. Yang pertama qaimah, yaitu istiqomah dalam hak, mengikuti keadilan, tidak suka berbuat zalim, dan tidak menyalahi agama. 2, suka baca ayat-ayat Allah malam hari. 3, suka sholat malam. 4, iman kepada Allah. 5, iman pada hari akhirat. 6, amar ma'ruf. 7, nahyuan munkar. 8, bersegera dalam amal kebajikan. Ini ayatnya
qaimatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas solihin. Gitu. Kesalehan adalah akhir dari pujian, ujung dari kemuliaan dan keutamaan. Seperti para nabi disifati dengan as-solihin, seperti Nabi Ismail, Nabi Idris, juga Nabi Zulkifli. Wa adkhalnahum bi rahmatina innahum minas solihin. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-solihin. Jika satu keluarga soleh kabeh, suami, istri, anak, cucu, aki, bapak, aki, bau, saroleh kabeh, maka di surga engke sesurga, satempat, bersama-sama kembali, berkumpul kembali di akhirat nanti. Ketidaksolehan membuat orang pisah dengan keluarga. Jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, masuk ke surga Aden itu, waman sholaha min abaihim, orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, wajwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, wal malaikatu, sedangkan para malaikat ngalayad karumah orang-orang yang soleh, yadkhuluna alaihi min kulli bab, masuk pada setiap pintu. Jadi lamun urang hayang babarengan deui engke di akhirat, gitu ya. Semuanya kudu soleh. Tidak perlu besar kita melakukan amal, yang penting maslahat bagi orang. Kalau tadi dalam perilaku seperti apa? Senyum, sapa, kemudian salaman. Nah, ini saya cantumkan. Abul Aswad Ad-Duwali beramal soleh dengan membuat tanda harokat bacaan Al-Quran dengan titik. Titik di atas fathah, titik di bawah kasroh, titik di pinggir domah. Lalu orang tertolong baca Quran, maslahat bagi orang banyak. Diteruskan oleh muridnya, yaitu Khalil bin Ahmad An-Nahwi. Dari titik ditarik jadi fathah, di bawah ditarik jadi kasroh di panjangan, yang di pinggir pindahkan ke atas pakai kepala wau jadi domah. Itu bukan dari Allah, itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tapi itu dari seorang ahli nahu, Khalil bin Ahmad An-Nahwi. Itu yang kita baca. Coba setiap orang baca Quran itu karya pertolongan dari Khalil bin Ahmad An-Nahwi. Berapa banyak amal soleh yang terus dapat dia terima mengalir terus. Kemudian Nasir bin Asim, dia juga beramal soleh dengan titik lagi. Titik di atas satu nun, titik di bawah ba, titik dua di atas ta, titik tiga ta, tanpa titik ha, titik di bawah kepala jim, titik di bawah di atas kepala kho. Itu karya Nasir bin Asim. Tadinya dalam Al-Quran betul-betul gundul, meles-meles, harokat tidak ada, titik yang membedakan huruf juga tidak ada. Itu karya mereka.
Mereka beramal soleh hanya dengan titik barang yang kecil. Gede mana? Titik jeung kalapa. Nah, gitu. Maksud saya, kita beramal solehlah sekalipun dengan barang yang sangat kecil, gitu. Ini hidup yang berpotensi. Nah, nanti ke bawahnya minggu depan, bulan depan. Contoh orang yang hidup tidak berpotensi, yaitu Qorun. Nah, ke bawahnya kisah Qorun nanti. Hidup yang tidak berpotensi. Terima kasih. Aku qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya, semoga bermanfaat terkhusus bagi Ustadz dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Mungkin itu saja kajian pada pertemuan kali ini. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.